Di sebuah wilayah di Kuantan Singingi, tepatnya di Pangan, terdapat sebuah seni pertunjukan tradisional yang hingga kini masih hidup dan terus dilestarikan oleh masyarakat, yaitu silat Pangean. Kesenian ini bukan sekedar rangkaian yang indah, tetapi juga merupakan warisan budaya yang syarat akan nilai sejarah, filosofi, serta identitas masyarakat setempat. Silat Pangean tumbuh dan berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai kegiatan adat dan perayaan. Dari generasi ke generasi, kesenian ini terus diwariskan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur. Hingga saat ini, silat Pangean tetap dipertahankan keberadaannya, tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan, penghormatan, dan jati diri masyarakat Melayu. Dalam kehidupan masyarakat, silat Pangean memiliki ruang khusus yang dikenal sebagai laman silat. Laman silat merupakan tempat berkumpulnya masyarakat untuk berlatih, berinteraksi, serta mempertunjukkan kesenian dalam berbagai kegiatan adat. Salah satu lokasi yang masih aktif digunakan berada di Desa Koto Tinggi. Tempat ini menjadi pusat pelestarian silat Pangean hingga saat ini. Di laman silat, masyarakat tidak hanya berlatih gerakan, tetapi juga menjaga nilai-nilai kebersamaan, mempererat hubungan sosial, serta melestarikan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan kajian Ruslan dan Emanis pada tahun 2021, asal-usul pencaksilat Pangean berasal dari pengajaran seorang tokoh bernama Bagindo Rajo yang berasal dari Nagari Rantau Kuantan. Ia pergi menimba ilmu ke Nagari Pangean Linau, Sumatera Barat. Ia pergi ke sana untuk memperdalam ilmu agama Islam sekaligus mempelajari pencaksilat. Pada waktu yang bersamaan, istrinya yang bernama Gadi Ome tetap berada di Pangean. Dalam kisah yang berkembang di masyarakat, Gadi Ome mengalami perjalanan spiritual melalui mimpi. Ia didatangi oleh Syekh Maulana Ali dari Tanah Suci Mekah, serta bertemu dengan Halimus Sa'diyah yang kemudian mengajarkan kepadanya ilmu pencaksilat. Dari kisah tersebut, Bagindo Rajo dan Gadi Ome dikenal sebagai tokoh pertama yang mengajarkan dan menyebarkan pencaksilat di Pangean kepada semua masyarakat Pangean. Proses pewarisan ini berlangsung secara turun-temurun hingga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Pangean hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa kesenian tradisional tidak hanya berkembang sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai dan kehidupan masyarakat. Setiap gerakan dalam silat Pangean memiliki makna filosofis yang mendalam. Gerakan kuda-kuda melambangkan keseimbangan dan keteguhan dalam menjalani kehidupan. Gerakan langkah kaki mencerminkan kehati-hatian dalam bertindak serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Sementara itu,
Gerakan serangan dan akisan menggambarkan kewaspadaan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, gerakan penghormatan yang dilakukan pada awal dan akhir pertunjukan menunjukkan nilai sopan santun, penghormatan terhadap sesama, serta penghargaan terhadap adat dan tradisi. Menurut Hamidi pada tahun 2018, kesenian tradisional Melayu mengandung nilai moral dan etika yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, silat Pangyan lebih dikenal sebagai seni pertunjukan tradisional yang memiliki fungsi sosial dalam masyarakat. Kesenian ini biasanya ditampilkan pada berbagai acara penting seperti perayaan Idul Fitri, penyambutan tamu kehormatan, pernikahan, serta acara perpisahan. Pada saat Idul Fitri, pertunjukan silat menjadi bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus hiburan yang mempererat silaturahmi. Dalam penyambutan tamu, silat Pangyan berfungsi sebagai simbol penghormatan dan keramahan masyarakat. Sementara itu, dalam acara pernikahan dan perpisahan, kesenian ini memperkuat nilai kebersamaan serta hubungan kekeluargaan dalam masyarakat. Sejak kapan Abang mulai mengenal dan mempelajari silat Pangyan? Kalau untuk mengenal silat Pangyan itu, kalau saya sendiri itu dari kelas 1 SD. Karena dari situ saya sudah mulai melihat ataupun mengikuti festival ataupun kegiatan di mana diadakan silat Pangyan. Kemudian untuk mulai belajar silat Pangyan itu pada saat kelas 5 SD. Ya, karena salah satu syarat dari bisa mengikuti silat Pangyan itu harus setelah melakukan kitab. Biasanya silat Pangyan itu ditampilkan pada acara apa saja ya, Pak? Nah, kalau untuk silat Pangyan itu biasanya kan setiap desa itu punya balai. Nah, setiap desa itu bakal mengadakan silat Pangyan itu dalam 1 kali setahun. Nah, tergantung lagi nanti misalnya di satu desa itu ada 2 balai, berarti dalam satu desa itu dia bisa melaksanakan 2 kali event silat Pangyan karena ada 2 balai. Selain itu ada juga biasanya pada event-event seperti acara kebesaran seperti acara pecah jalur, pada saat penyambutan tamu ataupun saat pernikahan. Menurut Abang, apa yang menjadi ciri khas atau keunikan dari silat Pangyan dari silat lainnya? Kalau menurut saya, penilaian pribadi saya mengenai keunikan dari silat Pangyan itu, pertama itu dari gerakannya. Nah, gerakannya itu dia biasanya memiliki gerakan yang lemah lembut atau dimulai. Nah, selain itu, silat Pangyan ini juga memiliki keunikan dengan pakaian yang berwarna hitam. Nah, selain itu, pada saat melaksanakan silat itu juga menggunakan yang namanya itu biasanya kain sarung. Tahu kan? Ya. Pertanyaan selanjutnya tuh Bang, bagaimana upaya yang dilakukan bersama teman-teman untuk menjaga dan melestarikan silat Pangyan hingga saat ini? Untuk mungkin kalau dari saya pribadi ya, salah satu cara untuk melestarikan silat Pangyan itu dengan mengajak adik-adik yang masih kelas 4 sampai 6 SD itu atau yang sudah berhitan untuk bergabung ke silat Pangyan. Dan juga mungkin bisa dari pemerintah itu menambah fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kegiatan dari silat Pangyan ini supaya di mata anak muda ataupun ya pemuda itu lebih kelihatan menarik sehingga mereka bisa bergabung ke silat Pangyan. Keberadaan silat Pangyan hingga saat ini menunjukkan bahwa warisan budaya lokal tetap hidup dan terus dijaga oleh masyarakat. Kesenian ini bukan hanya sekedar pertunjukan, tetapi juga menjadi simbol
identitas budaya yang mencerminkan nilai kehidupan masyarakat Melayu. Oleh karena itu, pelestarian silat pangan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi generasi muda, agar nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap terjaga dan tidak hilang oleh perkembangan zaman. Dengan terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas, silat pangean diharapkan dapat menjadi salah satu kekayaan budaya daerah yang tetap dikenal dan dibanggakan. Kalau harapan dari saya itu harapannya silat pangan ini tetap berlangsung, tetap diadakan setiap tahunnya, ataupun di kegiatan acara-acara lainnya. Kemudian harapan terhadap pemerintah dengan memperbanyak atau menambah lagi fasilitas-fasilitas seperti balai tempat silat ataupun menambah fasilitas lainnya.